Baik, perkenalkan nama saya Theo Jonathan Arnolabi, NIM 03201087 dari Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan melakukan penugasan dari Making Disciple. Yang pertama, merangkum materi yang sudah disampaikan pada saat Making Disciple. Nah, yang pertama, pentingnya komunitas rohani. Nah, komunitas rohani itu komunitas dulu ya. Komunitas adalah kelompok yang berisikan tujuan dan kebiasaan yang sama. Nah, sedangkan komunitas rohani adalah mirip seperti arti dari komunitas sendiri, tapi komunitas rohani berisikan orang-orang yang bertujuan samanya untuk Tuhan. Jadi di mana kita akan di situ akan bertumbuh bersama, kita akan dimuridkan dan kita pergi untuk menginjil. Nah, pentingnya mengikuti komunitas karena yang pertama kita akan bertumbuh dalam komunitas tersebut, yang kedua kita akan menghasilkan buah, yang ketiga kita akan memiliki dampak dan kita akan menjadi tanaman yang baru. Nah, selanjutnya komunitas rohani yang sehat itu adalah kunci pertumbuhan rohani. Dalam komunitas kita akan dibentuk lewat kerjasama, persahabatan, dan kekeluargaan. Karena dalam komunitas ini sangat penting di poin kekeluargaan, karena di mana komunitas ini kita harus saling terbuka kan satu sama lain. Kita harus menceritakan apa yang menjadi permasalahan kita, di mana di situ setiap dari anggota komunitas ini bisa saling membantu sama lain sehingga orang ini bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, lewat komunitas ini juga kita dimuridkan dan kita bertumbuh dan berbuah menjadi seperti Kristus, dan kita juga dibentuk agar bisa menjadi dampak bagi sekitar kita. Nah, selanjutnya materi yang kedua, pemuritan dan sejarah PKK. Sejarah PKK. Apa itu pemuritan? Nah, pemuritan. Oke, kita baca dulu di 2 Timotius ayat 2, 2 Timotius 2 ayat 2 dan 9. Nah, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Nah, jadi pemuritan itu dimulai dari namanya pertobatan. Kita bertobat, kita akhirnya menjadi dewasa rohani, lalu kita siap untuk menjadi orang yang memberitakan Injil sehingga kita menciptakan murid lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah circle dari pemuritan. Nah, yang mengapa kita harus melakukan pemuritan? Karena Tuhan Yesus sendiri adalah Allah yang membentuk tim penginjilan dan melakukan pemuritan. Saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia kan perginya memberitakan Injil kan, melakukan mujizat di mana-mana. Nah, lewat mujizat itu orang tahu, oh jadi ini Mesias, seperti itu. Lalu yang kedua nih, Tuhan Yesus memberitakan murid-muridnya untuk melakukan pemuritan. Nah, ketika Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, di mana beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia kan. Nah, itu murid-muridnya diperintahkan, di mana Tuhan Yesus akan mengaruniakan Roh Kudus-Nya. Nah, yang ketiga, kita harus melakukan pemberitaan. Injil sendiri adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang pilihan. Nah, karena ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup, kita hanya sampai kepada Bapa jika kita melalui Tuhan Yesus. Nah, karena itu Injil ini harus diberitakan, karena Injil adalah kabar baik bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia untuk menebus dosa kita, sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, isi amanat agung itu yaitu pertama penginjilan, terus pembinaan, baru pemerlengkapan, terus pengutusan. Jadi kita bakal diutus untuk memberitakan Injil juga, karena itu isi dari amanat agung kan, intinya kita akan menginjili. Selanjutnya, apa sih sasaran utama dalam pemuritan? Pertama itu adalah perubahan karakter, di mana pribadi kita diubahkan jadi orang yang awalnya emosi menjadi bisa mengendalikan, sehingga kita memiliki kasih. Itu yang paling penting. Yang kedua, pemahaman firman Tuhan, di mana kita harus mengerti apa firman Tuhan itu, di mana kita bisa mengerti maksud dari si firman Tuhan. Kan mungkin kalau orang yang nggak tahu apa-apa tentang firman Tuhan, mungkin baca kalimat yang sedikit kayak sulit dimengerti, nggak tahu sebenarnya. Mungkin kalau dia ngartikan paksa, mungkin aja dia bisa sesat kan, maksudnya mengartikannya sembarangan. Nah, seperti itu. Makanya kita harus paham tentang firman Tuhan. Yang ketiga adalah kapasitas pelayanan, di mana kita mampu mengembangkan diri kita sehingga kita bisa mengabarkan Injil kemana-mana. Nah, seperti itu. Ini ada kata yang saya kutip dari John Stott. Nah, mengapa upaya penginjilan kita sering penuh dengan kegagalan?
Beberapa alasan dapat dikemukakan, dan saya tentu tidak boleh menyederhanakannya. Namun satu alasan utama adalah bahwa kita tidak serupa dengan Kristus yang kita kabarkan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menjadi serupa dulu, baru kita pergi memberitakan Injil. Kalau kita nggak serupa, ini seperti katakan John Stott, maka kita akan gagal. Next, kita ke materi selanjutnya, nilai-nilai kepemimpinan dalam Alkitab. Nah, apa itu pemimpin? Pemimpin itu adalah pemberi pengaruh, penerima, pembagi, dan penggenap visi. Nah, contoh penggenapan misi dari tokoh Alkitab si Nehemia. Yang pertama, dia memohon peneguhan visi dari Tuhan. Yang kedua, dia melakukan observasi atau memetangkan visi yang sudah dia dapatkan. Yang ketiga, dia mengerjakan visi atau dasar kasih karunia Tuhan. Jadi dia nggak mengandalkan kekuatannya, tapi dia mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Baik, selanjutnya nilai kepemimpinan dalam kitab. Contohnya dari si Nehemia ini, dia memimpin dengan membagikan visi. Terus dia membagikan anak buah, membagikan maksudnya maksudnya memakai anak buah yang sevisi. Ketiga, fokus menyelesaikan visi. Yang keempat, memimpin dengan teladan dan memperhatikan kebutuhan anak buahnya. Itu adalah nilai kepemimpinan dalam kitab dari si tokoh Nehemia. Kualitas pemimpin kelompok kecil itu yang harus dipunyai adalah kasih, terus kesetiaan, kekudusan, dan kehambaan. Jika pemimpin kelompok kecil nggak punya kasih, misalnya ada orang anggota kelompoknya nih, misalnya ngajak ribut sama dia, atau dia malas-malasan. Kalau orang yang nggak punya kasih, paling nggak bakal ngurusin lagi, dia udah malas kan, orang itu. Dan setia. Nah, kesetiaan yang kedua, kesetiaan. Ketika yang tadi, contohnya orang malas tuh, ketika kita ingatin sekali, dia tetap nggak mau. Nah, orang yang nggak punya kesetiaan ini nggak bakal ingatin lagi. Jadi makanya pemimpin kelompok itu harus punya kesetiaan. Ketika dia nggak mau, kita harus tetap terus ingatin dia, kita doain. Jadi dia bakal terus mikir, kok kakaknya ini ingatin saya terus ya. Mungkin ternyata nanti dia akan sadar, dia peduli nih, dia mau saya juga ikut kelompok kakak ini. Nah, yang ketiga itu ada kekudusan, di mana kekudusan ini kita harus menjadi teladan. Jangan kita ngomong tentang firman Tuhan yang ini, tapi kita ternyata nggak ngelakuin itu, dan kita nggak menjaga kehidupan kita, sehingga kita malah memberikan dampak yang buruk bagi kakak kita sendiri. Dan keempat, kehambaan, di mana kita sebagai pemimpin bukan berarti kita sok-sok ya. Jadi kita kayak misalnya kita kakak tingkat, nah kita sombong banget nih, karena kita kakak tingkat kita nyuruh-nyuruh, kita sok-sok banget, atau kita cari muka. Bukan seperti itu. Kehambaan ini artinya melayani, di mana apa yang dibutuhkan oleh kakak kita bantu, kita melayani, kita dukung mereka sehingga mereka boleh berhasil, mereka juga boleh menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab seorang PKK. Nah, PKK sendiri ini pengertian PKK itu pemimpin kelompok kecil ya, di mana harus memiliki kerendahan hati, harus menjadi teladan, dan menjadi hamba untuk melayani. Nah, hal yang harus dilakukan untuk menjadi seorang PKK, menjadi pendengar yang baik, menjadi teman supaya lebih akrab, terus memberi pujian yang tidak berlebihan dan pada tempatnya, terus mengakui kesalahan jika ada, selalu mengingatkan, dan selalu menemui pengikutnya. Jadi kita masih menemui AKK-nya. Jadi harus sering meet lah, sering ketemu, seperti itu. Cara agar AKK bisa bertemu, yang pertama mempelajari firman Tuhan pastinya. Yang kedua, belajar percaya dan taat dan bergantung kepada Allah. Selanjutnya, pengembangan AKK. Nah, di materi ini kita sebagai PKK harus mengembangkan KK dengan cara menerapkan keterampilan mendengarkan, di mana memperhatikan perkataan mereka secara langsung, terus kita memperhatikan pengungkapan mereka dari segi ekspresi wajah, postur tubuh, dan gerak tubuh. Nah, seperti itu. Nah, dalam menyelesaikan masalah di AKK ini ada 2 pedoman yang harus kita pegang. Yang pertama, setiap solusi harus meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan individu AKK. Yang kedua, setiap solusi harus meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan kelompok AKK. Nah, di AKK ini sering banyak tipe anak-anak ya, yang mungkin merasakan PKK. Yang pertama ada yang tukang bicara, penjawab, dan punya agenda tertentu dan punya banyak alasan. Nah, solusi untuk mengatasi yang si tukang bicara ini
kita minta dia untuk memancing teman-teman yang lain untuk berpartisipasi dalam pertemuan meet AKK ya. Nah, seperti itu kita bisa minta dia untuk ngomong ke teman-temannya kan supaya mau ikut. Nah, lalu sediakan waktu dengan si tukang bicara dan cari tahu hal-hal yang mendorong untuk mendominasi di pertemuan. Lalu ada si penjawab. Nah, si penjawab solusinya kita kembalikan kepada gagasan dan pertanyaan. Kedua, hindari debat mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah. Terus selanjutnya si punya agenda tertentu. Kita ingatkan kembali tujuan mengapa kita berkomunitas kelompok kecil ini dan perubahan rohani yang diharapkan dari setiap kakak. Terus tegaskan dan jelaskan kembali nilai untuk dihidupi bersama. Nah, selanjutnya si punya banyak alasan. Nah, banyak alasan ini solusinya kita terus berusaha mengingatkan dia, mengusahakan yang terbaik. Terus yang paling penting ya kita mendoakan. Karena orang-orang seperti itu nggak cukup dengan cuma mengingatkan. Yang pasti kita hanya bisa mendoakan karena Roh Kudus yang akan bekerja untuk sadarkan dia. Terus kita sediakan waktu dan cari tahu hal yang mendorong mereka itu punya banyak alasan. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan penugasan kedua, yaitu membuat simulasi materi tentang sharing sebagai AKK. Oke, PKK ya. PKK. Nah, oke. Shalom. Jadi di sini saya sebagai PKK. Saya di sini akan membawakan materi tentang komunitas. Kenapa sih kita harus berkomunitas? Kenapa sih kita harus memiliki kelompok? Nah, oke. Jadi komunitas ini adalah suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama ya dalam satu kelompok ini. Berisikan orang yang memiliki tujuan yang sama. Nah, di mana komunitas ini sangat penting buat terutama buat diri kita sendiri. Terus untuk kebaikan kita sendiri dan tentunya buat kedepannya apa yang kita rencanakan. Karena dalam komunitas ini banyak hal yang dapat kita rasakan dan kita nikmati lah. Pokoknya komunitas itu sangat penting. Nah, jadi kita akan buka dulu dari ayat. Saya punya ayat, kita kutip dari Amsal 27 ayat 17. Oke. Di sini bunyinya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, kenapa komunitas itu penting? Karena ini pertama, ayat ini bilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jelas ya, di mana besi hanya bisa ditajamkan oleh besi dan orang menajamkan sesamanya. Nah, dalam komunitas ini kan kita nggak sendirian, kita terdiri dari banyak orang ya. Makanya komunitas disebut kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Nah, ayat ini bilang orang menajamkan sesamanya, di mana orang yang tadinya tumpul dalam artian jauh dari Tuhan, dalam artian nggak tahu apa-apa tentang firman Tuhan, nggak mungkin banyak pergumulannya. Nah, di situ kita sebagai teman satu kelompoknya, satu komunitasnya, kita harus membantu dia. Nah, makanya itu ayat ini bilang kenapa besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus berkomunitas, karena cuma orang sesama kita saja yang bisa menolong kita. Sedang yang lain tuh nggak bisa, karena kita ini kan diciptakan untuk hidup bersama yang makhluk sosial. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi itu pentingnya kita berkomunitas, karena lewat sesama kita bisa ditajamkan. Awalnya kita nggak ngerti firman Tuhan jadi ngerti, kita yang awalnya nggak tahu berdoa bisa tahu berdoa, dan yang awalnya kita malas buat datang Tuhan bisa digerakkan, bisa diberikan semangat dan teladan untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, karena juga ada ayat kan yang perumpamaan ya, bukan perumpamaan yang saya pernah dengar nih, itu tentang arang. Ketika arang ini kan, ketika arang dinyalakan, dia semua akan membara kan. Nah, ketika arang ini udah nggak panas, sudah nggak merah lagi, ketika dia didekatkan yang lagi merah nih, yang lagi panas banget, nah dia akan nyala kembali, dia akan membara lagi. Nah, seperti itu ketika orang-orang yang malas datang sama Tuhan, ketika dekat orang yang lagi semangat dengan Tuhan, nah akhirnya dia akan jadi semangat lagi. Nah, manusia itu seperti arang itu. Nah, oke, kita lanjut yang kedua, Yohanes. Kita buka di Yohanes 15 ayat 5. Oke.
Saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di dalam komunitas ini kita di komunitas ini kita diajarkan untuk tinggal di dalam Tuhan. Di mana ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, Allah sendiri bilang kalau orang tidak tinggal di dalam dia, maka dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu komunitas ini penting karena dia akan mendorong kita untuk hidup dalam Tuhan. Karena ayat ini bilang jelas banget bahwa kalau kamu di luar Tuhan kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kamu perlu Tuhan. Nah, dalam perkuliahan ini sebenarnya seperti itu yang saya rasakan, bahwa ketika kita uh, kayak kita mengandalkan kekuatan sendiri dalam perkuliahan ini sangat berat, bahkan mungkin bisa stres. Saya pun kemarin sempat merasakan adanya stres, dan ketika saya berdoa Tuhan memberikan kelegaan, dan di situ saya merasakan bahwa saya nggak bisa bersendiri, saya harus terus mengandalkan Tuhan. Nah, banyak yang saya rasakan. Saya juga bahkan kemarin lagi habis ngerjain tugas Alpro, tugas besar Alpro. Nah, di mana itu saya udah ngestak, nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih programnya. Ngapain lagi ya, saya sudah bingung mau ke apa, Pak. Itu saya kerjain jam 2 malam. Saya langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong berikan saya hikmat, berikan saya kemampuan Tuhan untuk bisa menyelesaikan tugas ini Tuhan dengan baik. Tuhan, saya tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Saya butuh pertolongan Tuhan saat ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ketika saat itu saya langsung buka Google, saya buka aja, saya tulis sebuah kalimat supaya bisa menyelesaikan program saya. Dan ketika saya tulis, saya buka web itu dan langsung ada jawabannya. Saya juga di situ langsung kaget. Wah, ini benar-benar pertolongan Tuhan sih. Kalau saya nggak berdoa tadi, mungkin saya nggak akan rasakan pertolongan Tuhan di mana. Nah, itu yang sangat penting sih. Nah, PKK ini tujuannya seperti itu. Kita didorong untuk lebih tinggi, untuk kita tinggal dalam Tuhan, supaya kita bisa mengandalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa, berbuat apa-apa. Oke, next. Ayat yang ketiga, Yakobus 5 ayat 16. Baik, saya bacakan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, pentingnya komunitas itu kita di sini saling terbuka ya. PKK ini saling terbuka, di mana kita menceritakan permasalahan kita kan. Kita menceritakan bahwa kita masih terikat dengan dosa, seperti itu. Karena ayat ini bilang, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, dalam komunitas ini komunitasnya sangat penting karena itu. Dalam komunitas ini kita saling terbuka, di mana kita menceritakan bahwa kita masih terikat dengan dosa ini. Nah, di mana ayat ini bilang kamu tuh saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, dalam komunitas ini kita juga seperti kita saling mengaku dosa kita. Jadi kita saling mendoakan, di mana kita akan sembuh. Karena ayat ini bilang kayak kita saling mengaku dan saling mendoakan, nah maka kita akan sembuhkan atas dosa kita sendiri. Nah, seperti itu. Makanya pentingnya komunitas ini membangun kita supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita dulunya mungkin orangnya brengsek ya, mohon maaf, brengsek. Ketika kita ikut komunitas, wah, kita jadi orang yang bisa lebih baik lagi. Kita orang yang memiliki kasih, kita yang cara berpikir kita, mindset kita diubahkan oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Makanya komunitas itu sangat penting sih buat anak-anak muda khususnya yang sekarang, dimana pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik kan, itu yang ada ayatnya kan. Nah, karena itu cara menjaga supaya kita nggak jatuh ke pergaulan yang buruk ya, kita harus ikut komunitas yang benar. Dalam komunitas ini kita akan bertumbuh dan kita memiliki pemikiran bahwa kita nggak bisa berteman sama dia ini. Bukan maksudnya kita akan terus menjauhi mereka, enggak, kita malah justru bisa menjaga diri. Oh, gue harus jaga diri nih berteman sama mereka, soalnya mereka ini kita dapat membedakan gitu loh, maksudnya ini benar nggak sih yang mereka lakukan ini. Nah, seperti itu. Jadi kita tahu, oh, batas-batasnya apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Makanya komunitas itu pokoknya sangat penting. Dari saya mengikuti komunitas itu ya contohnya seperti AKK ini ya. Dan misalnya
komunitas di gereja kalian juga bisa, itu termasuk komunitas ya, pemuda kalian kan, kumpulan pemuda. Nah, di mana situ kalian untuk bertumbuh terus kan, sesama lain, mengaku dosa, kalian sharing sesama lain, masalah kalian saling mendoakan. Nah, itu adalah salah satu bentuk yang dilakukan oleh komunitas, yaitu kita saling mendoakan sih, terus bercerita tentang masalah kita. Karena komunitas ini, jujur saya ini orang yang yang susah untuk cerita sama orang lain, karena itu pribadi saya kan. Tapi nah, ketika kita punya komunitas, nah kita dalam komunitas ini kita harus jadi orang yang dapat dipercaya. Ketika orang bercerita, dia percaya kalau dia mau bercerita sama orang ini. Jadi ketika dia bercerita, nah kita bisa mendengarkan dia kan. Ketika orang, gini lah yang saya rasakan, ketika orang yang malas berbicara, malas cerita, ketika dia bisa menceritakan itu kepada orang yang dipercaya, nah dia itu akan merasakan kayak, wah ada tuh orang yang mau dengarkan saya, ada loh orang yang bisa dipercaya yang bisa mendengarkan cerita saya. Nah seperti itu, komunitas itu sangat penting seperti itu. Jadi rasanya beban yang di hati ini, ketika kita udah cerita, rasanya udah lega, rasanya kayak, oh ada yang mau dengerin nih, jadi terus mereka mau bantu kita, dukung dalam doa. Nah itu salah satu bentuk yang paling paling wujud yang relevan lah dalam komunitas, dimana kita mendoakan dia kan dalam menghadapi masalahnya. Nah, mungkin sekian itu saja dari saya, kakak-kakak dan teman-teman, tentang sharing saya sebagai PKK. Mohon maaf kalau jika ada salah kata atau perbuatan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih dan shalom.